Apa kabar? Jumpa lagi dengan saya. Semoga Anda semua tetap sehat, kuat, semangat mendapat berkat dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Dan tentunya selalu membawa keberuntungan, mendapat keberuntungan dan membawanya. Dibagikannya keberuntungan itu kepada yang lain. Juga disertai dengan keajaiban. Mengikuti Anda, semoga saja ya. Juga semoga Anda semua mencapai cita-citanya, tercapai ya cita-citanya, harapannya. Yang sedang sakit semoga sembuh ya, semoga sembuh. Aries, kapan Aries? Untuk suami istri ya, ini untuk suami istri nih, untuk suami istri. Tetapi untuk pengetahuan tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Kapan Aries mesti menghindari persenggamaan? Kapan Aries mesti menghindari persenggamaan? Kapan Aries mesti menghindari persetubuhan? Tahu ya, bersenggama tahu, bersetubuh tahu kan? Makanya beruntung bagi yang sudah menikah, tersalurkan syahwatnya ya. Tersalurkan untuk melakukan persenggamaan, persetubuhan. Bagi yang sudah menikah enak tersalurkan syahwatnya. Kapan Aries mesti menghindari? Tetapi ada yang mesti dihindari ya. Oleh zodiak Aries tuh ada yang mesti dihindari ketika melakukan persenggamaan. Ketika melakukan persetubuhan. Ketika istrinya tuh sedang haid, itu dihindari untuk melakukan persenggamaan, persetubuhan ketika istrinya sedang haid. Tahu haid kan? Haid itu paling sedikit sehari semalam. Umumnya tuh 6 atau 7 hari. Maksimalnya tuh 15 hari, 15 malam tuh haid. Di luar darah itu, ketika wanita mengeluarkan darah dari kemaluannya, itu darah istihadoh, misalnya lebih dari 15 hari 15 malam kok masih keluar darah, nah itu istihadoh ya. Atau kurang dari sehari semalam, kan kalau haid itu sehari semalam minimalnya tuh. Umumnya 6-7 hari, maksimalnya tuh 15 hari dengan malamnya tuh haid. Nah ketika sedang haid, jauhi untuk bersenggama, melakukan persetubuhan. Kenapa? Karena bisa mengakibatkan penyakit, di antaranya penyakit kusta. Begitu juga ketika wanita sedang nifas. Ketika wanita sedang nifas, itu dijauhi persetubuhan. Sama, itu juga akan besar kemungkinan mengakibatkan penyakit kusta ketika bersetubuh di waktu nifas.
nifas, tahu kan nifas ya, darah yang keluar setelah melahirkan. Itu nifas ya. Nah, itu dijauhi ketika wanita sedang haid, ketika wanita sedang nifas. Gitu ya, Aries. Gimana kabarnya nih, Aries? Aries ini wataknya kan, wanita Aries ini panas kering ya. Watak wanita Aries ini panas kering. Nah, itu mesti diingat tuh. Watak wanita Aries ini panas kering. Sehingga nantinya akan menyeimbangkan wanita Aries ini dengan makanannya. Gitu. Kemudian kapan lagi seorang Aries ini mesti menjauhi persetubuhan atau persenggamaan? Yaitu pada malam awal bulan, kemudian malam tengah bulan, kemudian malam akhir bulan. Malam awal bulan, malam pertengahan bulan, kemudian malam akhir bulan. Itu mesti dihindari. Ya terserah Anda. Tapi kalau katanya kalau melakukan persetubuhan pada saat malam awal bulan, malam tengah bulan, atau malam akhir bulan, itu setan menghadiri persetubuhan tersebut. Jadi ada makhluk halus tuh hadir di situ. Begitu ya. Makanya sebelum melakukan persetubuhan itu berlindung ya dari makhluk halus yang datang, tuh harus berlindung. Kenapa harus berlindung? Terus kenapa malam awal bulan atau malam pertengahan bulan, malam akhir bulan itu mesti dijauhi, tidak melakukan persenggamaan saat itu, tidak melakukan persetubuhan? Kenapa? Karena nanti jika terjadi anak yang lahir, nanti mudah stres. Bahkan anak yang lahir ada kemungkinan memiliki penyakit jiwa. Katanya begitu, jadi bisa gila. Entah ya, saya tidak tahu, hanya memang begitu katanya. Mungkin jika dihubungkan pada saat itu setan itu hadir ya, mungkin bisa memengaruhi. Saat mungkin jadi anak tuh, nanti katanya begitu, jadi mudah stres anaknya tuh. Makanya kalau mau melakukan persetubuhan tuh, ya tadi berlindung itu dari makhluk halus ya, lindungi dulu. Jadi bentengi dulu. Begitu ya, Aries. Kapan lagi? Ketika saat cuaca tuh tidak menentu, cuaca tuh sedang rusak, cuaca tuh banyak wabah, cuaca tuh sedang tidak enak saja cuacanya. Ketika cuaca sedang tidak enak itu hindari persetubuhan ya, persenggamaan. Karena memang
jika dikaitkan dengan Aries, memang Aries tuh kadang terpengaruh dengan musim, dengan cuaca ya, terpengaruh. Bahkan terpengaruh dengan naiknya matahari itu terpengaruh. Makanya terkadang kan suka kalau siang tuh suka suka berat badan tuh ya, suka berat. Ini yang Aries nih. Suka berat, pengennya tidur, tidur siang. Begitu ya ketika cuaca sedang sedang rusak, sedang tidak baik, sedang kurang baik itu dihindari untuk bersenggama, untuk bersetubuh, dijauhi. Kemudian bagi yang memiliki watak panas, kering, itu hindari bersenggama pada saat musim kemarau. Nah, itu tadi pentingnya watak kan Aries panas kering ya. Hindari persenggamaan pada musim kemarau yang memang sangat menyengat, itu bisa cepat melelahkan bagi Aries. Persenggamanya bisa cepat melelahkan. Bagi cowok Aries gimana nih? Sudah siap obat kuat? Sudah siap obat kuat ya? Nah, bagi yang berwatak dingin, Anda gini, merasakan watak panas atau merasakan watak dingin, kita terasa ya dari kulit kita tuh ketika diginikan itu panas. Pernah nggak coba rasakan? Ada misalkan kebanyakan kalau perempuan ada yang dingin tuh, ada yang dingin, laki-laki juga banyak ya. Karena saya selalu merasakan waktu itu ya. Jadi ada yang dingin ininya tuh, ada yang panas, hawa tubuhnya tuh begitu. Hawa tubuh secara alami itu, secara alami, bukan sedang sakit atau bukan sedang gimana, ini secara alaminya begitu. Ada yang dingin wataknya tuh, ada yang panas wataknya tuh. Coba Anda rasakan, Anda berwatak panas atau berwatak dingin, rasakan saja. Kalau perlu beri komen ya, beri komentar. Nah, jika berwatak dingin maka hindari pada musim panas juga musim dingin. Juga pada saat tadi cuaca itu tidak apa? Ya sedang rusak begitu. Ketika cuaca sedang rusak, sedang jelek itu dijauhi untuk bersenggama ya. Jadi saat bersenggama tuh ketika memang cuacanya tuh sedang enak, sedang baik, makanya kita mesti jeli membaca cuaca tuh itu. Melihat cuaca, wah ini cuacanya bagus nih, kan ada ya istilah begitu, cuacanya lagi baik nih. Ada kan istilah begitu ya. Nah, begitu. Perlu ya membaca cuaca itu ya. Kemudian ketika memang terjangkit wabah di situ. Ketika terjangkit wabah, penuh wabah tuh. Ketika banyak wabah, cuaca tersebut dipengaruhi wabah, penyakit. Nah, itu baiknya hindari untuk bersenggama. Itu sudah kita pahami ya secara logis. Kemudian kapan lagi nih? Untuk Aries nih.
yang mungkin harus dijauhi saat bersenggama, yaitu ketika terlalu gembira. Ketika Aries sedang terlalu gembira, itu kan Aries ini memiliki sifat agresif ya, agresif. Jadi ketika terlalu gembira ada kemungkinan lost control, lepas kontrol, itu bisa menyebabkan cedera saat melakukan persenggamaan, bisa karena bisa menyebabkan ya cedera gitu karena terlalu gembiranya. Jadi besar kemungkinan lepas kontrol. Makanya dari itu Aries tuh mesti bisa menjaga keseimbangan dirinya tuh itu. Ketika Aries terlalu gembira kan Aries ini bersifat agresif ya. Kita memahami kan itu sudah berulang-ulang. Karena kuasanya itu kan Mars. Kuasa planetnya tuh Mars. Planet untuk Aries nih. Jadi ketika sedang terlalu gembira, nah itu baiknya hindari untuk bersenggama. Takutnya tuh cedera saat melakukan persenggamaan, cedera, kecelakaan gitu. Jadi misalkan karena terlalu gembira, jadi ketebuh gimana atau cepat keluarnya, baru juga istri tertidur ini sudah keluar. Ketika terlalu gembira itu jauhi ya, mengerti ya? Atau mungkin saat sedang melakukan senggama, nah itu karena terlalu gembira itu mungkin dipalitak atau gimana ya, dijalikeh atau gimana lah begitu. Kepalitak ketika terlalu gembira. Juga ketika sedang sedih banget. Nantinya nggak ada gairah begitu ya. Nggak ada gairah nanti saat melakukan persenggamaan. Makanya sebelum melakukan persenggamaan nih, bagi suami istri itu bercumbu rayu dulu, memuji istrinya dulu. Itu bagi suami begitu. Puji dulu istrinya dengan puisi, dengan kata-kata yang indah. Bercumbu rayu dulu. Jangan langsung melakukan persenggamaan. Kemudian saat muntah-muntah, nah jangan tuh melakukan persenggamaan saat muntah-muntah. Nanti pas bersenggama muntah gimana tuh? Saat muntah-muntah jangan melakukan persenggamaan ya. Atau saat mules. Nah, saat mules juga jangan melakukan persenggamaan. Saat mules bolak-balik ke air atau setelah minum obat mules jangan melakukan persenggamaan. Itu dimengerti kan? Baru juga mau melakukan persenggamaan balik lagi ke air. Balik lagi ke air kan gitu. Atau sedang muntah tadi ya, ketika bersenggama tuh muntah, kena istrinya gimana ya? Atau istrinya muntah gimana ya? Kemudian kapan lagi?
ketika baru keluar dari pemandian air panas atau kita mandi air panas ya. Ketika setelah mandi air panas itu keluar dari pemandian air panas, atau kita misalkan ada ya yang suka mandi menggodok air ya, atau di rumahnya yang ada air panas tuh enak ya yang ada air panas. Nah, setelah mandi air panas kemudian kita melakukan persenggamaan. Nah, itu jangan langsung begitu. Soalnya itu nanti bisa mengakibatkan gampang ini, bisa mengakibatkan sakit kepala, pusing. Bisa mengakibatkan pusing, sakit kepala. Yang di rumahnya ada air panas kan ada ya, banyak nih yang di rumahnya punya air panas atau kita mengodok air panas. Nah, setelah mandi air panas kita tuh melakukan persenggamaan, langsung melakukan persenggamaan, itu bisa mengakibatkan pusing mungkin begitu. Ya karena Aries itu panas, wataknya panas kan Aries tuh. Tambah lagi mandi air panas, tambah lagi melakukan bersenggama. Bersenggama itu kan panas ya, berahi itu, birahi. Menyatukan birahi pasti panas ya. Itu bisa mengakibatkan pusing kan ke sini, sakit kepala. Saya mengakibatkan sakit kepala. Kemudian ketika badan tidak sehat tentunya, ketika badan tidak sehat, ketika badan tidak sehat ya, so kemungkinan kondisi jiwa tidak sehat, badan tidak sehat, itu besar kemungkinan kan kita bisa ini ya, ketika badan tidak sehat tuh lemah ya, lemah. Nah mungkin kena tulang atau gimana ya, kena cedera atau gimana lah begitu. Jadi kondisi badan juga memang mesti diperhitungkan saat melakukan persenggamaan. Kondisi badan tuh. Sehingga kan kita bagaimana caranya badan itu agar sehat. Kan begitu ya, bagaimana caranya badan itu agar sehat. Jadi kapan dong melakukan persenggamannya? Memang ketika kondisi kita fit, cuaca bagus, kan enak ya. Kondisi keduanya sedang enak lah begitu. Tidak sedang sedih. Ini ada yang terlalu sedih tuh, nggak akan konsentrasi bersenggamanya ya. Ya terserah mau melakukan, terserah, nggak apa-apa, sok silakan saja. Mau ketika gembira ya silakan saja. Cuman mungkin begitu, mungkin kalau tidak ya tidak apa-apa, tidak begitu. Ya cukuplah untuk haknya seorang istri tuh setiap 2 kali setiap Jumat bagi lelaki yang sehat, bagi suaminya yang sehat, bagi suaminya yang sehat. Bagi suaminya yang sakit cukuplah sekali
setiap Jumat. Jangan terlalu sering, jangan ya, bisa menyebabkan kan badan tuh lemah terlalu sering, atau bisa menyebabkan istri itu bosan kan begitu ya, bisa menyebabkan istri itu bosan terlalu sering. Terlalu jangan terlalu jarang bersenggama, terlalu jarang bersetubuh, jangan, nanti istri nggak enak badan dong. Begitu kan, terlalu jarang jangan, ini jarang udah sebulan nih, 2 bulan 3 bulan, wah istri nanti kan nggak enak badan, raliget badan tuh. Jadi memang mesti diatur. Pengaturan itu separuh kehidupan, perhitungan itu separuh kehidupan, mesti diatur. Nah, baiknya tanyakan lagi kepada dokter yang ahli dalam bidang ini. Ini perlu, karena memang banyaknya perceraian itu kan dari senggama ya. Dari kita kurang melayani ya kemauan istri. Begitu kan? Banyak yang begitu ya. Jika istri Anda sehat nih, suami sehat, istri pengen tuh ya layani. Bahkan sampai 4 kali sehari silakan layani ya. 4 kali itu sehari. Jadi sudah melakukan persenggamaan, sudah keluar. Nah, kita kalau mau melakukan lagi itu cuci dulu kemaluan si cowok nih, cuci dulu kemaluan suaminya tuh. Ya cuci sendiri saja. Cuci dulu ke kamar mandi, cuci dulu. Nah, melakukan lagi nanti mantap lagi nanti. Ya jika suami sudah keluar saat melakukan bersenggama, nah sudah keluar air mani, sudah lemas, jika ingin melakukan lagi sedangkan istri masih pengen, kita sudah keluar nih, laki-laki istri masih pengen, nah cuci dulu kemaluan suami tuh, ke kamar mandi cuci dulu, langsung melakukan lagi. Jadi jangan sampai tidak dicuci dulu, cuci dulu, kemudian bersenggama lagi, silakan keluar lagi, istri masih pengen, cuci dulu, maksudnya cuci lagi, senggama lagi, silakan. Jika suami memang kuat ya, istri masih pengen, maka dari itu kita jangan mencabut zakar nih, kemaluan kita yang cowok ketika istri masih syahwatnya masih kuat, jangan kita cabut. Itu banyak terjadi perceraian karena begitu. Jadi kita mesti melayani istri itu sampai terpuaskan. Begitu ya, sedikit saja ini sekedar gambaran nih. Karena Aries ini kan hasratnya tuh kuat karena dorongan Mars, sehingga menimbulkan hasrat yang kuat. Tadi sudah dikatakan bahwa wataknya tuh panas. Pastilah Aries ini tidak lepas dari syahwatnya, sehingga syahwat itu mesti dikendalikan. Maka dari itu bagi yang belum menikah ya silakan menikah begitu ya. Nah, saat menikah, saat melakukan persenggamaan itu juga harus dikendalikan tuh hasrat Aries ini, karena memang begitu kuat dan agresif. Jadi ketika Anda menikahi seorang Aries, itu kita mesti tahu bagaimana kondisi Aries ini. Nah, begitu juga sebaliknya ketika seorang istri menikahi seorang pria Aries, mesti tahu ketika seorang wanita menikahi seorang pria Aries. Begitu sebaliknya ketika seorang pria Aries menikahi wanita Aries, ketika seorang pria menikahi wanita Aries, itu mesti tahu juga karena keagresifan Aries ini. Semangat. Jadi ada kemungkinan Aries tuh gembiranya, kalau dia terlalu gembira, ketika terlalu sedih. Nah ini mesti bisa menyeimbangkan Aries tuh, ketika gembira tuh, nah mesti bisa menyeimbangkan, jangan terlalu ekstrim.
Maka dari itu kan ya begitu. Begitu ya, semoga sehat selalu nih untuk Aries ya. Semoga sehat selalu. Jangan sampai nih suami itu ketika istri lagi pengen, jangan sampai suami itu tidak menurutinya. Begitu juga sebaliknya ketika suami lagi pengen. Tapi kita juga mesti bijaksana melihat keadaan istri. Suami itu melihat keadaan istri, apakah istri ini sedang lelah. Ketika terlalu lelah kan bisa mengakibatkan sakit punggung, bersenggama ya. Ketika terlalu lelah, berarti kondisi badan kan lagi kurang fit, lelah, capek. Ketika terlalu capek, jangan dihindari lah. Ketika terlalu capek itu sebab bisa membahayakan. Kan kadang senggama itu pengen berbagai gaya ya, pengen berbagai gaya. Memang bagus berbagai gaya gitu ya. Jadi seorang suami mesti melihat istri, apakah ini istri itu sedang lelah atau bagaimana. Istri juga begitu, apakah suami baru pulang kerja, suami sudah diajak senggama lagi capek misalkan. Jadi istirahat dulu, biarkan kondisi badan tuh normal dulu. Suhu tubuh tuh normal dulu. Biarkan. Suhu tubuh tuh normal dulu, dan saat mau melakukan senggama setelah normal nih suhu tubuh, kita nyapit, diberi ya yang menguatkan badan, makanan yang menguatkan badan. Nah, setelah normal itu pas saat senggama jangan langsung melakukan senggama. Kita bercumbu rayu dulu agar keduanya saling terangsang. Agar keduanya saling terangsang. Gitu ya, semoga sehat selalu Anda semua, mendapat keberuntungan dan keajaiban. Tetap semangat.